Seringkali kita nggak sadar ya, ada hal-hal penting banget yang kita anggap biasa aja. Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah krisis yang tersembunyi, tapi dampaknya luar biasa, dan gimana sebuah inisiatif mencoba jadi solusi desa demi desa. Oke, kita mulai perjalanan kita di Jawa Tengah. Pemandangannya indah banget kan? Tapi di balik keindahan ini, ternyata ada tantangan kesehatan yang sangat mendasar yang dihadapi puluhan ribu keluarga setiap harinya. Coba bayangin deh, di area yang jadi fokus program ini, lebih dari setengah rumah tangga, tepatnya 57,3%, itu hidup dengan sanitasi yang buruk. Angka yang gede banget loh. Nah, angka tadi itu baru pemanasan aja. Yuk kita gali lebih dalam lagi, seberapa besar sih sebenarnya krisis sanitasi yang nggak kelihatan ini? Dan ternyata masalahnya nggak cuma satu. Ini kayak double trouble. Selain 57% tadi yang sanitasinya buruk, ada lagi 45% yang bahkan nggak punya akses ke air minum yang aman. Jadi ini masalah yang saling terkait. Jadi bisa dilihat ya, cakupan program ini tuh nggak main-main. Di tahun 2025 aja, mereka menjangkau 3 kabupaten, 13 desa. Totalnya lebih dari 32.000 rumah tangga. Itu artinya puluhan ribu kehidupan yang tersentuh langsung. Melihat kondisi yang genting ini, ada yang turun tangan. Jarum Foundation meluncurkan program sanitasi terpadu mereka. Ini adalah jawaban langsung untuk kebutuhan yang udah mendesak banget. Jadi, fokus mereka itu jelas banget. Mereka menargetkan kecamatan-kecamatan tertentu di 3 kabupaten utama, Kudus, Wonogiri, sama Temanggung. Oke, setelah semua usaha itu, pertanyaannya kan, apa hasilnya? Gimana dampaknya? Nah, sekarang kita intip angka-angka dari tahun 2025 buat lihat bukti nyatanya. Nah, ini bagian yang paling keren nih. Target mereka itu bangun 2.000 unit sanitasi. Tapi, coba tebak. Mereka nggak cuma capai target, tapi berhasil melampauinya, bikin 2.125 unit. Luar biasa kan? Dari total unit tadi, kita bisa lihat distribusinya di sini. Kelihatan banget ya, Kudus dapat porsi paling besar, sampai 1.500 lebih. Ini nunjukin kalau fokus intervensinya memang paling intens di sana. Disusul Wonogiri dan Temanggung. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Ternyata cuma ngebangun infrastruktur itu belum cukup. Ada tantangan-tantangan besar lain yang harus dihadapi. Pasti pada mikir kan? Loh, udah dibangun ribuan unit, kok masalahnya belum kelar? Nah, ini dia. Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar urusan bangunan fisik. Tantangan nomor 1 itu ternyata budaya. Buat sebagian masyarakat, konsep sanitasi yang aman ini tuh hal yang benar-benar baru. Jadi ngubah kebiasaan yang udah puluhan tahun, bahkan turun-temurun, itu susah banget. Selain itu, ada juga soal mentalitas. Jadi, kuncinya bukan cuma ngasih bantuan terus selesai, tapi gimana caranya mengubah pola pikir masyarakat dari yang tadinya penerima bantuan jadi pemilik solusi. Mereka harus merasa ini program mereka sendiri. Dan ini yang paling krusial. Ternyata komitmen dari para pemangku kepentingan, dari pemerintah, itu masih rendah. Buktinya apa? Anggarannya minim, fasilitasnya kurang, regulasinya juga belum kuat. Nah, ini bisa jadi penghambat besar. Oke, setelah kita tahu tantangannya, sekarang kita lihat solusinya. Gimana sih rencana yayasan ini ke depan untuk mengatasi semua masalah tadi? Kuncinya satu kata, kolaborasi. Ini bukan kerjaan satu pihak, harus keroyokan. Mulai dari Baprida yang jadi koordinator, Dinas Kesehatan yang ngasih edukasi, Dinas PU yang bangun infrastruktur, sampai ke pemerintah desa dan PDAM, semua punya peran masing-masing yang penting banget. Dan mereka nggak berhenti di sini. Dengan kesuksesan yang udah diraih, rencana buat tahun 2026 adalah ekspansi. Programnya bakal diperluas lagi, bahkan sampai ke kabupaten baru, yaitu Brebes. Karena tujuan akhirnya, atau ultimate goal-nya, itu bukan cuma soal toilet. Tapi lebih besar dari itu, menciptakan desa yang berkelanjutan, desa yang mandiri dan bisa terus berjalan sendiri. Gimana caranya? Ada 3 pilar utama. Pilar pertama, ini fondasinya, setiap keluarga. Saya ulangi, setiap keluarga harus punya akses ke air bersih dan sanitasi yang layak. Nggak boleh ada yang ketinggalan. Pilar kedua, ini soal manusianya. Karena percuma kan bangunannya bagus, tapi perilakunya nggak berubah. Jadi semua warga harus mempraktekkan hidup bersih dan sehat. Ini harus jadi budaya baru. Dan akhirnya, pilar ketiga, ini adalah hasil akhir yang kita semua mau. Apa itu? Kesehatan masyarakat meningkat
dan angka kesakitan menurun drastis. Inilah tujuan utamanya. Nah, ini semua membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting banget. Proyek kayak gini tuh nunjukin kalau perubahan itu mungkin. Tapi sukses jangka panjangnya bergantung sama kita semua. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bareng-bareng bisa bikin krisis yang tak terlihat ini jadi perhatian utama? Jadi sesuatu yang nggak bisa lagi diabaikan oleh siapapun.